Berjumpa dengan pembelajaran matematika pada standar kompetensi komposisi fungsi yang merupakan materi matematika wajib kelas 10 semester 2. Pengertian fungsi komposisi. Misalkan fungsi G dipetakan dari A ke B ditentukan dengan rumus Gx. Fungsi f dipetakan dari B ke C ditentukan dengan rumus Fx. Maka komposisi dari fungsi G dan fungsi f ditentukan oleh rumus atau fungsi komposisi f bundaran G X sama dengan Fgx. Dan juga fungsi f dipetakan dari A ke B ditentukan rumus Fx, dan G dipetakan dari BC ditentukan dengan rumus Gx. Maka komposisi dari fungsi f dan fungsi G ditentukan oleh rumus fungsi komposisi G bundaran Fx sama dengan G Fx. Untuk memahami tentang fungsi komposisi, berikut diberikan beberapa contoh yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Contoh yang pertama, fungsi f dan fungsi G berikut masing-masing adalah pemetaan dari R ke R, ditentukan dengan rumus fungsi komposisi f bundaran G dan G bundaran F. A, Fx sama dengan 2x plus 3 dan Gx sama dengan 5 min 4x. Dan B, Fx sama dengan 1 min 2x dan Gx sama dengan x kuadrat min x. Kita akan menentukan atau menyelesaikan dari pertanyaan yang A, yaitu Fx sama dengan 2x plus 3 dan Gx sama dengan 5 min 4x. Yang pertama yang akan dibahas adalah f bundaran Gx. F bundaran Gx seperti yang tertera pada keterangan di awal tadi, bahwa f bundaran Gx itu sama dengan Fgx. Dengan demikian diperoleh f 5 min 4x. Artinya bahwa fungsi dari Gx ini diolah oleh f, atau fungsi dari Gx ini masuk ke dalam fungsi f. Hingga dari f 5 min 4x, 5 min 4x ini adalah fungsi Gx. Sehingga diperoleh untuk 5 min 4x nanti akan disubstitusi ke dalam rumus f. Rumus f-nya adalah 2x plus 3. Jadi 2x plus 3 itu sekarang berubah menjadi 2 dikali 5x min 4. Nah, 2x plus 3 ini berubah menjadi 2 dikali 5 min 4x. 5 min 4x ini adalah rumus dari fungsi Gx. Sehingga setiap x pada f diganti dengan 5 min 4x, diperoleh 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Di sini 2 kali negatif 4x jadi negatif 8x plus 3. Dengan demikian diperoleh f bundaran Gx sama dengan negatif 8x plus 13. Selanjutnya G bundaran Fx sama dengan Gfx. Artinya setiap x pada G nanti digantikan oleh rumus dari Fx. Hingga diperoleh G 2x plus 3. 2x plus 3 ini adalah rumus dari fungsi Fx. Maka sama dengan 5 dikurang 4 kali 2x plus 3. 5 min 4x ini adalah rumus dari Gx. Sehingga setiap x pada Gx diganti 2x plus 3. Hingga diperoleh 5 min 4 kali 2x plus 3. Dan 5 min 8x min 12. Peroleh negatif 8x plus negatif 8x min 17. Selanjutnya untuk Fx sama dengan 1 min 2x dan Gx sama dengan x kuadrat min x. Yang pertama f bundaran Gx sama dengan Fgx. Seperti yang sebelumnya, bahwa setiap x pada f itu diganti dengan Gx. Sehingga diperoleh f x kuadrat min x. Kita ingat rumus f pada yang B ini adalah 1 min 2x.
sama dengan 1 dikurang 2, X-nya adalah X kuadrat min X. Sehingga diperoleh 1 min 2X kuadrat, kemudian negatif 2 kali negatif X sama dengan 2X. Sehingga diperoleh F bundaran GX sama dengan negatif 2X plus 2X plus 1. Selanjutnya F yang B adalah G bundaran Fx. G bundaran Fx sama dengan GFx. Artinya seperti yang sudah bahwasanya Fx ini diolah oleh G. Rumus G-nya adalah G 1 min 2X. 1 min 2X adalah rumus dari Gx, dari Fx, mohon maaf, dari Fx. Sehingga diperoleh untuk rumus dari Gx-nya adalah X kuadrat min X. Sehingga untuk X setiap X pada Gx diganti 1 min 2X dikuadratkan. Diganti oleh 1 min 2X. Sehingga 1 min 2X dikuadrat min 1 min 2X. 1 min 2X itu pengganti dari X. Sehingga diperoleh 1 kuadrat 91 negatif 2X dikali 2 dikali 1 negatif 4. X ditambah negatif 2X dikuadratkan negatif 4X kuadrat min 1 plus 2X. Sehingga G bundaran Fx sama dengan 4X kuadrat min 2X. Selanjutnya contoh yang kedua. Jika diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus 1 dan Gx sama dengan 2X min 1. Tentukan rumus F bundaran Gx dan G bundaran X. Kemudian tentukan juga F bundaran G negatif 1 dan G bundaran F 3. Langkah yang pertama kita tentukan rumus F bundaran Gx, yaitu sama dengan Fgx, mana F sama dengan 2X min 1. 2X min 1 adalah rumus dari Gx. Sehingga rumus F-nya adalah X kuadrat plus 1. Boleh 2X min 1 dikuadratkan plus 1. Kemudian 4X kuadrat min 4X plus 1 plus 1. Sehingga F bundaran Gx sama dengan 4X kuadrat min 4X plus 2. Begitu juga untuk G bundaran F sama dengan GFX. Sama dengan G, rumus Fx adalah X kuadrat plus 1. Sedangkan rumus G adalah 2X min 1. Diperoleh 2 kali X kuadrat plus 1 min 1. Kemudian 2X kuadrat plus 1 dikurang 2X kuadrat plus 2 dikurang 1. Jadi G bundaran Fx sama dengan 2X kuadrat plus 1. Selanjutnya kita akan menentukan F bundaran G negatif 1. Dari rumus F bundaran G X sama dengan 4X kuadrat plus 4X plus 2. Untuk F bundaran G negatif 1, maka setiap X disubstitusi negatif 1. Diperoleh 4 kali negatif 1 kuadrat dikurang 4. Negatif 4 kali negatif 1 ditambah 2. Diperoleh 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 10. Jadi F bundaran G negatif 1 sama dengan 10. Selanjutnya G bundaran F3. Dari rumus yang ada diperoleh 2X kuadrat plus 1. Jadi G bundaran Fx sama dengan 2X kuadrat plus 1. Sehingga diperoleh setiap X disubstitusikan dengan 3 diperoleh 2 kali 3 kuadrat ditambah 1. Sehingga 2 kali 9 tambah 1 sama dengan sama dengan 19. 2 kali 9 sama dengan 18 ditambah 1 sama dengan 19. Jadi G bundaran F3 sama dengan 19. Berikutnya contoh yang ketiga. Jika diketahui Fx sama dengan 1/3x min 1 untuk x tidak sama dengan 1/3 dan Gx sama dengan 2x plus 3. Tentukan domain atau daerah asal dari F bundaran Gx. Langkah pertama sebelum menentukan domainnya adalah kita tentukan dulu F bundaran Gx. F bundaran Gx sama dengan Fgx. Kita ingat bahwa untuk Gx-nya adalah 2x plus 3. Jadi setiap X pada F nanti disubstitusikan dengan 2X plus 3. Maka F 2X plus 3 diperoleh 1. F-nya adalah 1/3X. Setiap X diganti 2X plus 3 min 1. Diperoleh 1/6X plus 9 min 1. Boleh 1/6X plus 8. Nah,
kita akan menentukan domain dari F bundaran Gx. Kita tahu bahwa F bundaran Gx sama dengan 1/6x plus 8. Nah, F bundaran Gx merupakan bentuk pecahan, sehingga penyebut dari sebuah pecahan tidak boleh 0. Sehingga diperoleh 6x plus 8 tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan negatif 8/6. Jadi domain dari F bundaran G itu sama dengan X sedemikian sehingga X tidak sama dengan negatif 8/6 untuk X anggota bilangan real, atau lazimnya dibaca dengan himpunan dari domain F bundaran G, anggota-anggotanya adalah X sedemikian sehingga X tidak sama dengan negatif 8/6 dengan X anggota bilangan real. Contoh yang keempat, jika diketahui fungsi F dan fungsi G dinyatakan dalam pasangan terurut, himpunan dari fungsi F adalah 1, negatif 2, 3, negatif 1, 4,0, 7,1, 9,0. Dan fungsi G, anggota-anggotanya adalah pasangan terurut dari 0,1, negatif 1,3, negatif 2,5, negatif 3,7, dan negatif 4,0. Kita akan menentukan atau tentukan F bundaran G, G bundaran F, F bundaran G negatif 3, dan G bundaran F7. Yang pertama kita akan menentukan F bundaran G. F bundaran G artinya fungsi G itu diolah oleh F. Artinya bahwa fungsi G nanti dimasukkan ke dalam F. Langkah pertama kita buat dulu yang F bundaran G, yaitu pasangan terurut dari fungsi G. Pasangan terurut dari fungsi G adalah 0 dengan negatif 1, 0 dengan 1, 0 dengan 1. Kemudian negatif 1 dengan 3. Kemudian 2 dengan 5. Selanjutnya negatif 3 dengan 7 dan negatif 4 dengan 3. Ini adalah pasangan terurut dari fungsi G. Selanjutnya kita akan memasangkan fungsi atau pasangan terurut dari F. Pasangan terurut dari F adalah 1, negatif 2, 3, negatif 1, 0,4, 4,0, 7,1, 9,0. Lihat, dari sini apakah ring dari fungsi G ini sama dengan domain dari fungsi F. Nah, misalkan fungsi G mempunyai ring 1, 3, 5, 7. Nah, fungsi G mempunyai ring 1, 3, 5, 7. Nah, domain dari fungsi F adalah 1, 3, 4, 7, 9. Nah, yang belum ada nanti kita buat atau kita tambahkan saja. Tapi yang pertama kita pasangkan dulu yang sudah ada dari fungsi F, yaitu yang pertama itu 1 dengan negatif 2. 1 dengan negatif 2. Nah, dalam hal ini untuk pemasangannya tidak harus berurutan, tapi terserah dari mana awalnya boleh, yang penting dipasangkan berurutan. Kemudian 3 dengan negatif 1. Nah, lihat 4 dengan 0. 4 bukan merupakan ring dari fungsi G. Dan 4 merupakan domain dari F. Maka ditambahkan saja 4. Nah, pasangannya dalam berapa? 0. Kita buatkan pasangannya. Nah, kemudian 7. 7 sudah ada. 7 merupakan ring dari F. Ring dari G. Maksudnya 7 merupakan ring dari G dan domain dari F. Jadi kita buat dan pasangkan dengan 7, pasangannya dengan 1. Maka dibuatkan pasangannya. Kemudian 9. 9 bukan merupakan ring dari F. Ya, bukan ring dari fungsi G, mohon maaf. 9 itu bukan merupakan ring dari fungsi G, tetapi domain dari F. Maka ini harus kita tampilkan, kita buatkan dulu, yaitu domain dari fungsi F adalah 9. Salah satunya. Dan ingat, ini bukan ring dari fungsi G, maka harus dibuatkan karena di sini ada pasangannya itu dengan 0. Sehingga diperoleh F bundaran G-nya adalah kita pasangkan 0 dengan negatif 2, negatif 1 dengan negatif 1,
kemudian negatif 3 dengan 1, dan negatif 4 dengan negatif 1. Ini adalah F bundaran G-nya. Artinya dari ring fungsi G, dari domain fungsi G menuju ke ring fungsi F. Kemudian 0 merupakan domain dari fungsi G dan negatif 2 ring dari fungsi F. Begitu juga negatif 1 merupakan domain dari fungsi G dan negatif 1 yang di sini adalah ring dari fungsi F. Begitu juga untuk negatif 3 adalah negatif 3 ini adalah domain dari G dan 1 adalah ring dari F. Begitu juga negatif 4 ini domain dari G dan negatif 1 ring dari fungsi F. Dan selanjutnya untuk G bundaran F. Sama, langkah pertama kita buat pasangannya dari F adalah 1, negatif 2, kemudian 3, negatif 1, kemudian 4,0, kemudian juga selanjutnya 7,1, kemudian 9,0 adalah pasangan dari fungsi F. Nah, kemudian kita tentukan pasangan dari fungsi G. Nah, kita lihat ring dari F adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1. Nah, ring dari fungsi F ini sama dengan domain dari G. Adakah domain dari G yang belum ada? Yaitu negatif 4 juga negatif 3. Maka kita tambahkan di sini boleh. Kita tambahkan untuk yang negatif 4-nya. Kita tambahkan dan negatif 3-nya. Maka kita pasangkan. Kita pasangkan fungsi G, pasangannya adalah misalkan kita mulai dari negatif 2. Negatif 2 dengan 5, kemudian negatif 1 dengan 3, selanjutnya negatif 3 dengan 7, lalu 0 dengan 1, kemudian negatif 4 dengan 3. Ini adalah ini adalah G bundaran F. Sehingga G bundaran F, ring dari G adalah 5, domain dari F adalah 1. Domain dari F adalah 1, ringnya adalah 5 dari fungsi G. Sehingga diperoleh dari sini pasangan adalah G bundaran F 1, 5, 3, 3, 4, 1 dan 9, 1. Ini yang merupakan G bundaran F, di mana 1, 3, 4, dan 9 ini adalah domain dari fungsi F, dan 5, 3, 1 dan 1 yang di sini adalah ring dari fungsi G. Sehingga dari sini kita akan menentukan F bundaran G. F bundaran G3, F bundaran G3. Nah, ringnya mana? Ringnya 1. Maka F bundaran G negatif 3 sama dengan 1. Selanjutnya G bundaran F7. G bundaran F7 ini merupakan domain dari F. Adakah ringnya di fungsi G? Ternyata tidak ada. Sehingga G bundaran F7 tidak terdefinisi sebab 7 bukan anggota dari domain G bundaran F. Terima kasih, semoga bermanfaat.